Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto, berjumpa lagi di channel saya. Sahabat Oto, pada video kita kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang simbol-simbol komponen elektronika dasar yang sering digunakan pada diagram kelistrikan kendaraan. Nah, langsung saja sahabat Oto, yang pertama ada resistor sahabat Oto. Nah, resistor adalah komponen elektronik yang dirancang untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, resistor ini umumnya memiliki nilai resistansi yang diukur dalam satuan ohm. Nah, yang selanjutnya ada variabel resistor. Variabel resistor adalah komponen elektronik yang memungkinkan untuk dirubah nilai resistansinya sesuai dengan kebutuhan, sahabat Toto. Nah, ada juga like dependent resistor atau LDR. Nah, LDR adalah semacam resistor variabel yang resistansinya dapat berubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya, sahabat Toto. Nah, ketika cahaya yang mengenai LDR ini semakin terang, maka nilai resistansinya akan berkurang. Dan sebaliknya, ketika cahayanya berkurang, justru nilai resistansinya akan meningkat. Nah, ini adalah bentuk dari LDR dan simbol dari LDR. Nah, yang berikutnya ada transistor PNP. Nah, transistor PNP ini adalah salah satu jenis transistor yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yaitu lapisan positif, negatif, dan positif kembali. Nah, transistor PNP ini biasanya digunakan dalam rangkaian elektronika untuk menguatkan sinyal atau sebagai saklar, sahabat itu. Nah, dalam konfigurasi penguatan, arus yang mengalir dari emitter ke kolektor dikendalikan oleh arus basis. Nah, transistor PNP memiliki berbagai aplikasi dalam desain rangkaian, dan kegunaannya dapat berkisar dari penguat sinyal hingga pengendali saklar. Nah, itu adalah transistor PNP. Berikutnya yang bawahnya ada transistor NPN. Nah, transistor NPN ini adalah jenis transistor yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor juga, sahabat Toto. Namun lapisannya adalah negatif, positif, negatif kembali. Transistor NPN ini digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika juga sebagai penguat sinyal atau saklar. Nah, berikutnya ada dioda, sahabat Toto. Dioda ini adalah suatu komponen semikonduktor dua terminal yang memungkinkan arus listriknya mengalir hanya ke satu arah saja, yaitu dari terminal yang disebut anoda atau positif ke terminal yang disebut katoda atau negatif, sambil mencegah arus sebaliknya, sehingga hanya bisa mengalir satu arah saja, sahabat itu. Nah, komponen berikutnya adalah dioda Zener. Nah, dioda Zener ini adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikannya itu melampaui batas atau bahasanya tegangannya tembus ya. Nah, atau bisa disebut dengan tegangan Zener ini. Ini berlainan dengan dioda biasa yang hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah saja. Itu adalah dioda Zener. Bentuk dan simbolnya terlihat seperti pada video, sahabat itu. Yang berikutnya ada light emitting diode atau LED ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dioda pemancar cahaya, sahabat itu. LED ini adalah semikonduktor elektronik yang menghasilkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Ini adalah bentuk dari LED dan simbol dari LED. Selanjutnya ada relay. Ini bentuk relaynya dan simbolnya. Relay ini adalah suatu perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengontrol suatu sirkuit listrik dengan membuka atau menutup kontaknya secara elektromekanis. Nah, ya sahabat Toto. Berikutnya ada termistor PTC. Ya, termistor PTC bentuk dan simbolnya seperti pada video, dan termistor PTC ini singkatan dari positif temperatur koefisien, atau ini adalah jenis termistor yang nilai resistansinya meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Selanjutnya ada termistor NTC atau negatif temperatur koefisien. Ini adalah jenis transistor yang nilai resistansinya
justru menurun seiring dengan peningkatan suhunya. Nah, bentuknya seperti ini. Simbolnya juga terlihat pada video termistor tipe NTC. Selanjutnya ada kapasitor atau kondensator ya. Ini adalah suatu komponen dalam elektronika yang mampu menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor ini terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahkan oleh bahan dielektrik ya. Sehingga ketika tegangan diterapkan pada kapasitor, muatan listriknya itu disimpan pada plat-platnya dan saat tegangan dihapus, kapasitor dapat melepaskan muatan tersebut. Selanjutnya ada kapasitor atau kondensator elektrolit atau biasa disebut dengan ELCO ya. Ini adalah jenis kapasitor yang menggunakan larutan elektronik untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, ada juga saklar atau switch. Ini adalah suatu perangkat elektronik atau elektromekanik ya, yang berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik. Ada pula fuse. Fuse ini adalah suatu perangkat pelindungan dalam sirkuit listrik ya, yang dirancang untuk melindungi perangkat apabila ada arus yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran. Nah, nanti fuse itu akan bekerja dengan cara melelehkan atau memutus sambungannya ketika arus melebihi batas yang ditentukan. Nah, simbolnya fuse seperti itu sahabat itu. Kemudian ada fusible link. Nah, fusible link ini adalah perbedaannya lebih ke besar kapasitas arus yang bisa melewatinya sahabat itu. Kalau fusible link ini mampu menahan arus hingga 100 ampere, tapi kalau fuse hanya mampu menahan arus maksimal 30 ampere. Nah, itu ukurannya lebih besar fusible link ini dibandingkan fuse, sahabat itu. Ada solenoid atau kumparan. Nah, solenoid itu merupakan perangkat elektromekanis yang terdiri dari kumparan kawat atau kawat gulungan ya, yang disusun secara spiral di sekitar inti logam. Sehingga ketika ada arus listrik yang nanti mengalir melalui kumparan ini, maka kumparan itu akan menjadi magnet. Nah, ini ya, simbol dan bentuk dari solenoid. Selanjutnya ada sensor ya, ini sensor yang menggunakan termistor. Ini contohnya adalah sensor WTS dan sensor IAT. Simbolnya seperti itu sahabat Toto. Di mana sensor WTS sendiri adalah nanti berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin mesin, dan IAT fungsinya adalah mengukur suhu udara yang masuk ke dalam saluran intake manifold. Nah, ini simbolnya. Ada juga sensor yang tipe induktif, ada CKP dan CMP. Ya, ini bentuknya kurang lebih seperti itu sahabat itu. Kalau sensor CKP ini untuk mendeteksi putaran mesin serta posisi top pada piston sahabat itu. Kalau CMP ini untuk membaca posisi poros camshaft ya, sehingga nanti dapat menentukan waktu pengapian dan durasi injeksi bahan bakarnya. Ini ada lampu, ini lampu-lampu biasa, simbolnya seperti itu sahabat Toto. Nah, ini tentu kalau lampu adalah perangkat yang menghasilkan cahaya. Ini adalah lampu. Berikutnya ada lampu kepala. Ini double filament ya biasanya, ada lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Simbolnya seperti itu sahabat Toto. Ini biasanya terpasang di depan kendaraan lampu kepala ini. Nah, selanjutnya ada horn atau klakson. Bentuk dan simbolnya seperti pada video. Kemudian ada baterai. Nah, simbol baterai seperti pada video sahabat Toto. Ini merupakan suatu perangkat penyimpanan energi listrik ya, dan dapat melepaskan energi kembali saat nanti diperlukan. Yang terakhir ada ground atau massa. Ini simbol massa itu terlihat ya pada video. Ini adalah menghubungkan kabel arus negatif ya ke bodi atau sasis biasanya. Nah, sehingga nanti dapat mempengaruhi kinerja seluruh perangkat elektronik pada kendaraan. Ini adalah massa atau ground. Kalau sampai massa atau groundnya putus, maka komponen elektronik itu bisa tidak menyala, sahabat itu. Nah, sahabat itu demikian tadi beberapa bentuk dan simbol-simbol komponen elektronika yang biasa digunakan pada diagram kelistrikan kendaraan. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.